Pada dasarnya, mechanical keyboard merupakan sebuah alat untuk ngetik, untuk user dapat menginputkan sesuatu ke dalam komputer melalui beberapa tombol. Tapi sebenarnya nggak sesimpel itu, karena mechanical keyboard itu banyak banget spesiesnya. Salah satu contohnya ada mechanical keyboard yang memang didedikasikan untuk para entusias, biasanya memiliki desain yang retro, plain, kalem, dan biasanya available untuk dimodifikasi dengan berbagai macam hal. Tapi di sisi lain ada juga mechanical keyboard yang didedikasikan untuk para gamers, kayak keyboard yang ada di tangan gua ini dan akan direview di video kali ini, yaitu Thermaltake level 20 RGB Mechanical Gaming Keyboard. Langsung kita mulai aja reviewnya. Untuk kelengkapannya kita bakalan dapat dus, manual book dan kartu garansi, seperangkat spare keycaps berwarna merah dan keycap spoolernya, serta unit keyboardnya. Thermaltake level 20 RGB Mechanical Gaming Keyboard ini menggunakan layout full size dengan model floating keys yang super duper gede. Karena frame atas bawah kanan kirinya ini emang tebal banget sih. Dimensinya mencapai 482 x 186 x 44 mm. Jarang banget kan gue nyebutin dimensi pas nge-review keyboard. Untuk plate base-nya menggunakan material semacam aluminium metal gitu dengan finishing black dove yang bertekstur. Di bagian atas numpadnya ada dedicated multimedia key yang super lengkap, bahkan sampai ada volume wheel khasnya sebuah gaming keyboard flagship. Oh ya, kalau nggak salah pas kemarin-kemarin gue upload IG story tentang keyboard ini, ada yang nanya, "Bang, itu keyboard bisa dibelah atau enggak?" Jawabannya adalah nggak bisa. Memang ada bentuk seperti split keyboard di sebelahnya arrow key, tapi sebenarnya itu sebatas desain doang sih, yang memang bikin keyboard ini jadi gameris banget, termasuk dengan adanya RGB strip yang mengelilingi keyboard ini. Pada bagian belakang terdapat USB pass-through dan port audio 3,5 mm. Terus untuk urusan kabelnya ini center mount dan pastinya fix karena lumayan jarang juga keyboard full size yang detachable. Panjangnya sekitar 2 meteran, super tebal dan udah sleeving. Pada ujung kabelnya terdapat 2 buah USB header Type A yang sudah gold plate dan 1 buah kabel audio. Pindah ke bagian bawah ada 5 buah rubber feet dengan 2 tambahan angled feet yang sudah pasti memiliki sudut kemiringan yang berbeda. Overall, desainnya ini memang seperti didedikasikan untuk melengkapi battle desk setupnya para gamer sih. Benar-benar striking abis dari mulai bentuknya hingga RGB-nya yang super duper tajam dan terang banget. Untuk build quality-nya sih udah kerasa solid, tapi gue masih belum bisa bilang bahwa level 20 ini adalah yang tersolid di kelasnya. Berhubung memang ada beberapa keyboard flagship yang belum pernah gue coba. Lalu untuk keycapsnya sayang banget sih, ini masih menggunakan material ABS dengan modelan double shoot full sampai ke secondary legendnya. Dan untuk fontnya tidak menggunakan font yang gaming-gamingan. Justru itu agak aneh menurut gue, mengingat keyboard ini secara bodinya ini udah kelihatan banget bahwa keyboard ini nih gameris. Oh ya, sebenarnya yang agak gue sayangkan material ABS-nya tadi yang kerasa terlalu tipis untuk sebuah flagship. Terus untuk feel-nya sendiri ini less tekstur, mirip-mirip kayak keycaps bawaannya MSI, Corsair, dan HyperX. Kalau SteelSeries, Razer, sama Logitech gue agak lupa feel-nya, soalnya udah lama nggak megang keyboard dari ketiga brand tersebut. Yang pasti ini bakalan kerasa agak licin dalam kondisi tertentu, tapi di sisi lain pastinya bakalan cocok dengan gamer yang suka keycaps halus. Oh ya, layout keycapsnya ini standar ya, 1,25U untuk R1, jadi udah aman banget buat para swiper keycaps nih. Mungkin kalian udah sempat baca di boxnya bahwa unit yang ada di gua ini menggunakan Razer Green Switch, dan memang benar. Lifespan-nya ada di 80 juta kali klik dan untuk feel-nya udah pasti clicky. Switch ini terkenal banget kok. Saatnya typing test. Nah, feel dari Razer Green Switch-nya ini memang kayak keyboard Razer yang menggunakan Razer Green. Tactile-nya itu berasa dan suara klikinya itu loh gurih banget. Dulu, salah satu mechanical keyboard pertama gue adalah Razer Black Widow Tournament Edition, tapi yang versi awal-awal ya. Dan gue memilih keyboard itu memang karena Razer Green ya yang benar-benar bikin adiktif. Tapi kalau nggak salah dulu itu namanya masih Razer Mechanical Switch. Kalau sekarang kan ada Razer Green, Razer Yellow, dan yang lain-lainnya. Kemudian untuk stepnya ini masih retro banget, tapi nggak apa-apa deh, karena memang keyboard ini keyboardnya para gamer yang gua rasa gamer nggak akan terlalu mempermasalahkan hal tersebut.
Bicara tentang fitur apa sih yang nggak ada di level 20 ini? Ada semua cuy, dari mulai anti-ghosting, N-keylogger, Windows Lock, dedicated multimedia, dan shortcut-shortcut berguna seperti mail, home, my computer, kalkulator, hingga multimedia player. Bahkan meskipun Thermaltake punya software yang bagus, level 20 ini masih menyediakan shortcut on the fly untuk ngotak-atik RGB-nya. Nah, sekarang saatnya masuk ke softwarenya yang bernama TTI Tech Engine. Yang pertama ada pengaturan seputar profile, terus ada key assignment juga pastinya. Di tab berikutnya ini ada pengaturan makro, jadi udah pasti support makro, tapi nggak punya dedicated makro button ya. Terus ada pengaturan RGB juga nih. Nah, di sini ada pilihan efeknya itu dibagi menjadi 3 zona utama, yaitu RGB di tombol, RGB di side strip, dan RGB di seluruh bagian keyboardnya. Kita lihat dulu deh mode-mode RGB-nya. Terus untuk beberapa mode kayak static di sini kita bisa ngatur zonanya lagi, dan ini banyak banget sih. Ini udah bukan 2 zone 3 zone lagi, ini mah udah nyaman zone. Setiap tombolnya kita bisa atur sesuka hati, dan bahkan side stripnya juga begitu. Terus yang terakhir ada TT Sync, ini mungkin untuk RGB Sync dengan produk Thermaltake lainnya. Oke, kelar sudah reviewnya, dan untuk harganya udah pasti harga flagship dong. Karena beberapa kali juga gue bilang bahwa keyboard ini adalah keyboard flagship. Harganya ada di Rp2.065.000. Mungkin kedengeran mahal banget, tapi sebenarnya untuk di kelasnya flagship ya, harganya memang segitu kok. Lihat aja brand-brand sebelahnya. Mau gue sebutin, ada Corsair K95, HyperX Alloy Elite, Series-nya ketemu sama M750, terus ada Razer Black Widow, Logitech-nya G910 kali ya, tapi G910 udah 2,5 jutaan mungkin. Jadi emang harganya tuh rata-rata 2 jutaan untuk kelasnya flagship. Meskipun sekarang udah mulai banyak nih brand-brand gaming gear yang udah bikin lebih flagship lagi yang harganya udah di kepala 3. Tapi biasanya yang kepala 3 itu untuk flagship yang pakai optical switch, sedangkan ini masih pakai mechanical. Jadi memang head to head-nya dengan flagship yang mechanical juga. Dan kesimpulannya, keyboard ini punya target pasar yang sangat amat kelihatan. Ini cocok banget buat para gamer yang suka desain mechanical keyboard yang gameris pastinya. Mungkin buat nemenin battle setupnya yang udah gameris juga. Apalagi kalau kalian para gamer suka Razer Green dan pastinya suka RGB juga. Soalnya si level 20 ini RGB-nya nggak bohong. Ini bener-bener striking, dan asiknya nih RGB-nya tajam banget warnanya cuy. Jadi gua acungi jempol sih dari RGB-nya. Dan pastinya buat kalian yang suka dengan layout full size, karena layout itu menurut gue cukup penting dalam memilih sebuah mechanical keyboard. Itu aja dari gue, thank you udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya, bye. Lihat nih RGB-nya tuh.